Nah, jadi pada soal ini ada gambar beberapa sel elektrolisis dengan elektroda grafis. Kemudian yang ditanyakan adalah dari keempat gambar tersebut, peristiwa elektrolisis yang menghasilkan gas hidrogen itu yang mana saja. Nah, di mana langkah yang harus kita lakukan yakni kita analisis gambar dari beberapa sel elektrolisis dengan elektroda grafis tersebut, kemudian kita tentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda pada beberapa sel elektrolisis. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa menentukan peristiwa elektrolisis yang menghasilkan gas hidrogen, di mana yang pertama itu ada gambar yakni elektrolisis larutan MgSO4 dengan elektroda grafis. Nah, sebelumnya kita tulis dulu persamaan ionisasinya, di mana MgSO4 ini kalau diionisasi menjadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Nah, yang berlangsung di katoda itu kan berarti Mg2 positifnya. Nah, kalau Mg2 positif ini kan bukan merupakan golongan 1, 2 Al dan Mn kan, sehingga reaksinya menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 OH- ditambah 2 ditambah H2. Nah, kemudian yang di anoda berarti kan kita memperhatikan SO4 2-nya. Dimana kalau SO4 2- ini dia merupakan sisa asam oksi kan. Kalau grafis ini kan inert ya, berarti kita lihat ininya. Nah, sehingga persamaan reaksi yang ada di anoda menjadi 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Nah, sekarang kita analisis apakah pada elektrolisis larutan MgSO4 ini menghasilkan H2, gas H2. Nah, kalau kita analisis ini kan ada H2 dalam bentuk gas kan, sehingga ini ada atau menghasilkan gas H2. Nah, selanjutnya yang kedua adalah elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafis. Nah, yang mana kalau AgNO3 kalau kita tuliskan reaksi ionisasinya yakni menjadi Ag positif ditambahkan NO3 negatif. Nah, sekarang kita tentukan yang ada di katoda dan ada yang di anodanya. Dimana kalau katoda kita memperhatikan Ag positifnya kan. Dimana kalau Ag positif itu menjadi Ag positif ditambahkan elektron menjadi Ag. Nah, sedangkan yang di anoda berarti kan kita memperhatikan NO3- ya. Dimana kalau NO3- itu kan merupakan sisa asam oksi, dimana ini juga grafis kan, berarti reaksinya adalah 2H2O ya, menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Nah, sehingga dari sini bisa kita amati bahwa elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafis itu tidak ada hasil gas H2. Nah, selanjutnya adalah elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafis. Nah, NaCl kalau kita ionisasikan menjadi Na+ plus Cl-, di mana Na+ terjadi di katoda, berarti kalau Na kan merupakan golongan 1, menjadi reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 OH- ditambah H2. Nah, kemudian kalau yang di anoda itu reaksinya yakni 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, sekarang kita analisis apakah dalam reaksi elektrolisis NaCl ini menghasilkan H2. Nah, kalau kita lihat ini kan ada H2. Nah, sehingga pada reaksi ini menghasilkan gas H2. Selanjutnya atau yang terakhir adalah elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda grafis. Nah, jadi perbedaan pada 3 dan 4 itu
Kalau yang 3 itu kan larutan. Nah, kalau yang keempat ini adalah lelehan, jadi beda ya. Dimana kalau lelehan ini kan simbolnya liquid. Kalau ini yang 3 itu aqueous kayak gitu. Nah, NaCl kalau diionkan menjadi Na plus Cl minus, tapi ionisasinya sama ya, tidak berubah, cuma beda fasanya aja. Nah, selanjutnya kita tentukan reaksi yang ada di katoda, dimana kalau yang ada di katoda kita memperhatikan Na-nya ya, dimana Na ini kan merupakan lelehan. Kalau lelehan dia langsung mengalami reaksi, yakni Na positif ditambahkan elektron menjadi Na. Nah, kemudian kalau yang di anoda itu kan kita memperhatikan Cl minusnya, dimana kalau Cl minus itu reaksinya menjadi 2Cl minus menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, sehingga kalau dari sini bisa kita analisis bahwa elektrolisis lelehan dari NaCl tidak menghasilkan gas H2. Nah, sehingga berdasarkan hasil analisis terkait peristiwa elektrolisis yang menghasilkan gas hidrogen adalah pada gambar 1 yakni MgSO4 dan 3 yakni pada NaCl. Nah, sehingga pilihan ganda yang tepat pada soal ini adalah B.